Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammad Abdul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyidna nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baiklah, pengajian kita pada kesempatan ini adalah cara menunaikan salat hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri adalah sama, cuman yang beda adalah niatnya. Sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di tahun kedua Hijriah. Disyariatkan atau awal mula pelaksanaan daripada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha adalah di tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana pengajian kita pada hari-hari yang lalu bahwa salat Idul Adha adalah lebih mulia, lebih istimewa daripada hari raya Idul Fitri, karena salat Idul Adha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Sementara Idul Fitri diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasallu." Jika kalian melihat tanggal 1 atau hilal di bulan Syawal, hendaklah kalian menunaikan sholat Idul Fitri. Sudah kita tidak bahas pada pengajian pertemuan yang lalu. Baiklah, pada kesempatan ini bahwa yang kita akan bahas adalah tata cara menunaikan, melaksanakan Idul Adha. Demikian juga Idul Fitri, sama caranya, niatnya saja yang berbeda. Sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, cara menunaikannya kalau kita simpulkan ada 3 cara. Ada 3 cara kita menunaikan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Cara yang pertama, cara yang paling mulia, cara yang paling istimewa. Inilah yang langka, yang jarang kita lakukan. Jarang kita dengar, jarang kita lihat yang melakukan menunaikan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri dengan cara yang paling istimewa, cara yang paling sempurna, cara yang paling afdal, yaitu dengan cara pada rakaat pertama takbirnya sama. Takbirnya 8 kali takbir kalau dihitung dengan takbiratul ihram. Jadi 7 takbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, berarti 8 dengan takbiratul ihram jadinya. Jadi setelah takbiratul ihram, usalli sunnatal Idul Adha rakaataini, ada ma'muman lillahi ta'ala, sengaja saya sholat sunnat Idul Adha 2 rakaat turut imam karena Allah, bar. Setelah itu belum hitung 1. Setelah takbiratul ihram, setelah berniat, disunatkan, dianjurkan membaca doa istiftah, kabira walhamdulillahi katsira, sampai akhir. Jika kalian tidak menghafal doa istiftah atau kabira, boleh diganti, boleh langsung membaca tasbih
atau al-baqiyatus shalihat. Boleh kalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ina-ina ama-ama paku-paku walah hawala-wala ya. Nah, jadi tatkala khawatir salah la hawala-wala, yang benar adalah la haula wala quwwata, bukan la hawala-wala. Ya maklum arang dewe tawa. Maklum arang dewe tawa. Tatkala sulit ya tidak apa-apa sampai akbarnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bisa menjadi pengganti kabiran, bisa menjadi pengganti doa istiftah. Seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa takbir atau tasbih atau al-baqiyatus shalihat itu bisa menjadi pengganti doa istiftah, bisa juga menjadi pengganti sholat sunnat tahiyatul masjid. Jika kalian misalnya masuk ke masjid misalnya, sementara orang di masjid orang duduk bersila, orang sudah mulai acara, kalian tidak enak, tidak etis kelihatannya, lalu sholat sunnat tahiyatul masjid tidak enak kelihatannya. Maka tatkala keadaan seperti itu bisa diganti sunat tahiyatul masjid itu dengan membaca tasbih yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bisa jadi pengganti kabiran atau doa istiftah dan bisa menjadi pengganti sholat sunnat tahiyatul masjid. Nah, kita kembali bahwa tata cara menunaikan melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri setelah takbiratul ihram, sholli sunnatan Idul Adha raka'ataini ala mawallah darabbat. Kita disunatkan baca doa istiftah kabira walhamdulillah katsira subhan sampai selesai, barulah dihitung sekarang satu. Allahu akbar, satu hitungan. Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah sampai akhir. Lagi Allahu akbar, dua. Nah, jadi setelah takbiratul ihram 7 kali kita takbir, 7 kali juga kita membaca tasbih. Setelah selesai membaca tasbih yang ketujuhnya, setelah takbir yang ketujuh, setelah takbiratul ihram atau 8 dengan takbiratul ihram, barulah membaca suratul Fatihah. Imam membaca suratul Fatihah. Setelah imam membaca suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah, di sanalah dia baca suratul Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid, 45 ayat. Panjang dia. Inilah yang saya maksudkan cara yang paling mulia, cara yang paling istimewa dalam menunaikan Idul Fitri maupun Idul Adha. Seperti biasa yang kita lakukan, cuman ayatnya yang diperpanjang. Surat Qaf yang dibaca pada rakaat pertama dan di rakaat kedua nanti dia baca Iqtarabatis Sa'ah atau suratul Qamar. Iqtarabatis Sa'atu wa saqqal qamar, 55 ayat. Kan lumayan panjang itu, merun dengan lama. Nah, inilah yang langkah yang kita lihat, jalan yang kita lihat amalkan. Itulah cara yang paling istimewa, cara yang paling afdal adalah pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca Qaf 45 ayat. Nanti di rakaat kedua takbirnya seperti biasa 5 kali takbir. Setelah membaca Al-Fatihah, dia baca suratul Qamar 55 ayat. Kan panjang. Butuh waktu 15-an menit. Tergantung imamnya, lumayan panjang. Nah, itulah cara paling afdal. Cara yang paling mulia, sekali lagi, dalam menunaikan ibadah salat Idul Adha maupun Idul Fitri, pada rakaat pertama
takbirnya tetap 7 setelah takbiratul ihram, 5 pada rakaat kedua, tapi ayatnya suratnya agak panjang sedikit. Pada rakaat pertama Qaf, suratul Qaf 45 ayat. Nanti di rakaat kedua adalah membaca suratul Qamar. Nah, inilah cara yang paling mulia, cara yang paling istimewa. Cara yang kedua, cara yang nomor 2 ini dengan cara seperti biasa sama, niatnya sama, takbirnya juga sama, yaitu 7 alias 8 dengan takbiratul ihram. Demikian juga 5 nanti di rakaat kedua, cuman ayatnya agak pendek saja. Pada rakaat pertama dia baca sampai isma rabbikal a'la sampai akhir, dan di rakaat kedua nanti dia baca hal ataka haditsul ghasyiyah, seperti yang kalian sering dengar. Itu cara yang paling afdal yang kedua. Yang pertama tadi Qaf dan Al-Qamar, itu yang paling hebat, paling mulia. Cara yang kedua pada rakaat pertama sampai is, baru rakaat yang kedua adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi jika keadaannya misalnya tatkala kita baru takbiratul ihram menjadi imam, ribut, anak-anak menangis misalnya, ya sebaiknya kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Nanti di rakaat keduanya suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau keadaan tidak memungkinkan, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membawa anak-anak ke masjid, baik sholat berjamaah maupun sholat Idul Adha maupun Idul Fitri maupun sholat sunat tarawih. Dilarang bagi ibu-ibu membawa anak-anak yang tidak bisa diatur, karena akan mengganggu kehusukan orang yang menunaikan ibadah. Yang sebenarnya imam ingin membaca sabbil tapi karena anak-anak ribut yang menangis, akhirnya dirubah menjadi qul ya ayyuhal kafirun. Yang sebenarnya imam akan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, tapi karena ribut anak-anak bayi baru menangis, akhirnya membaca suratul ikhlas. Berarti merenggut, menghilangkan sunnah, hak-haknya orang banyak karena tangisnya anak-anak yang tidak bisa diatur. Dari itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membawa anak-anak yang tidak bisa diatur. Umur 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa diatur. Bayangkan misalnya tatkala ibunya sholat, papunya sembahyang Allahu Akbar, wih gelai lampak, wah lampak itu kan bagaimana perasaan kami? Kan terganggu. Demikian juga misalnya tatkala takbiratul ihram minanya Allahu Akbar, karena kita mendung benda ina misalnya, ya bagaimana? Namun setanggung di benda ina aman, lalu tanggung di benda dengan tertendang anak laut, akan menjadi pertikaian, akan menjadi permasalahan, akan menjadi perkelahian. Makanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mesti ada hikmah. Arah doang kena lamun Nabi ajak hendak itu penteran kanjeng Nabi. Nabi bala jawab ini arah hikmah manual pati be Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga adalah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa anak yang belum dikhitan. Haram hukumnya. Merdosalah bagi sang ibu, merdosalah bagi sang bapak tatkala membawa anaknya yang masih kecil yang belum dikhitan. Karena di kemaluan itu ada najis. Itulah sebabnya haram. Demikian juga kalau anaknya perempuan, pipinya perempuan, cicitnya perempuan, menggunakan pempes tapi di pempesnya ada najis, ada kencingnya, kotorannya, haram juga, berdosa juga bagi orang tuanya untuk membawanya ke masjid. Inilah cara yang kedua. Kita kembali bahwa cara yang kedua inilah yang biasa kita lakukan di mana-mana dalam menunaikan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Takbirnya sama, cuma ayatnya pada rakaat pertama sampai is, dan pada rakaat kedua adalah hal ataka haditsul ghasyiyah atau suratul ghasyiyah. Dan cara yang ketiga ini yang jarang tak pernah dilakukan mungkin oleh orang ini karena belum tahu. Cara yang kedua adalah seperti menunaikan sholat sunat 2 rakaat biasa-biasa saja, kayak orang sholat sunat tahajud 2 rakaat.
kayak sholat 2 rakaat qabliyah maupun ba'diyah. Maknanya apa? Tidak ada takbir, tidak ada takbirnya dulu. Kali di rakaat pertama tidak ada. Tidak ada 5 kali takbir di rakaat kedua, tidak ada. Seperti sholat rakaat biasa sudah. Allah sholli sunatal idul adha rakaatnya ada imam lillahi ta'ala. Sengaja sembahyang sunat hari raya Idul Adha 2 rakaat bar. Setelah itu dia baca kabiran, dia baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, langsung ruku. Demikian juga nanti di rakaat kedua. Setelah Al-Fatihah langsung qul huwallahu ahad. Sah dan boleh seperti itu. Tapi ternyata cara seperti itu adalah cara yang paling bagus. Nah inilah tata cara kalian menunaikan, cara kita sebagai orang beriman menunaikan sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Cara yang pertama adalah cara yang paling afdal, sudah jarang kita lakukan. Cara yang nomor 2 inilah yang biasa kita lakukan. Demikian juga cara yang ketiga juga termasuk orang yang jarang kita lakukan. Dan permasalahan tasbih, permasalahan takbir itu adalah karena masuk dalam sunnat hayat. Jadi andaikan orang meninggalkannya tidak menjadi permasalahan, tidak sampai batal sholatnya, cuman hanya dimakruhkan. Inilah di mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan pengajian kita apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhul hadi ila